teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang di channel saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa kecil saya, yaitu saya dulu pernah berjualan tempe pada saat saya masih SD dan SMP kalau tidak salah. Jadi saya waktu itu tinggal bersama orang tua saya dan adik-adik saya di kompleks ABRI begitu. Nah, saya tidak tahu ya, saya nggak begitu ingat dulu gimana kok bisanya saya tuh terus jualan tempe. Tapi saya ingat saya itu ingin punya uang sendiri untuk bisa beli keperluan sendiri yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sukai. Misalnya waktu kecil dulu saya itu suka sekali memotong rambut ya. Jadi ingin sekali belajar memotong rambut, kemudian saya ingin beli alat-alatnya. Nah, saya nggak enak minta ibu saya untuk hal-hal yang di luar kebutuhan sekolah, karena saya tahu kebutuhan adik-adik saya juga banyak. Ada keponakan-keponakan ayah ibu yang ikut, yang disekolahkan, dan gajinya bapak ibu saya juga biasa-biasa saja. Kami bukan berasal dari orang yang berada. Jadi saya ingin punya sedikit tabungan begitu untuk mencukupi kebutuhan saya yang di luar sekolah begitu. Nah, long story short, saya bekerja sama dengan mbak yang tinggal di rumah saya. Nah, kebetulan mbak tersebut orang tuanya itu tinggal di desa di sebelah komplek ABRI tersebut, dan ibunya si mbak tadi, saya bilangnya Yukesmo gitu, itu membuat tempe. Mata pencariannya itu membuat tempe. Suaminya itu bermata pencarian mengambil air ya, mengambil dulu tuh airnya, kerannya tuh tidak langsung ke rumah tapi mengambil air di pusat sumber air, kemudian dibawa ke rumah-rumah di komplek ABRI tersebut. Nah, setiap hari Yukesmo itu membuat tempe. Nah, tempenya itu masih dibungkus daun ya, jadi bukan yang dibungkus plastik begitu. Jadi tempe, istilahnya tempe Jawa begitu dulu bilangnya. Nah, saya itu bangun jam 5.30, kemudian jam 6 bersama si mbak itu kami pergi ke dusunnya Yukesmo tersebut, kemudian kita beli tempenya, kemudian tempenya tersebut kita taruh di tas, kemudian saya dan si mbak jualan tempe ngider di komplek ABRI tersebut. Nah, biasanya saya hanya bisa membawa satu tas plastik begitu, karena kan saya masih kecil ya, masih SD dan juga masih SMP. Jadi saya ngider, tempe ibu, beli tempe bu, tante beli tempe, bude, pak de beli tempe gitu. Terus oh ya Mbak Iin, sini tempenya mau dibeli. Kemudian herannya saya juga nggak malu. Kemudian juga ibu saya juga nggak menyuruh stop, itu tidak. Saya ya senang aja jualan tempe karena kan menghasilkan uang ya. Kemudian saya berangkat sekolah itu nanti jam 6.30 gitu ya. Jadi saya jualan itu 5.30 sampai jam 6.15 begitu ya. Jadi kadang-kadang saya jualan itu sudah pakai baju seragam gitu. Nah, itu saya lakukan selama bertahun-tahun begitu. Nah, itu kalau pagi. Nah, kalau siang itu saya punya kebiasaan senang merenda gitu. Jadi dulu ibu saya itu SMP tapi ya. Jadi ibu saya itu mengajari saya merenda. Nah, kemudian di kompleks ABRI tersebut itu kan banyak om-om bujangan yang belum punya istri. Jadi di rumahnya itu ada meja, ada kursi, meja tamu, kamar tamu, atau meja kamar makan, tetapi kan tidak ada taplaknya. Jadi saya itu mulai membawa kertas kecil gitu ya, kertas kecil, kemudian saya tuh ngider ke tempatnya, saya bilangnya om siapa, om X, om W gitu. Saya bilang, om itu mejanya belum ada taplaknya, om mau beli taplak yang aku buat enggak gitu. Terus nanti omnya mungkin nggak tega ya, karena saya anak kecil ya. Jadi oh ya mau order gitu. Oh ya, taplaknya mau warna apa om? Nah, nanti dia bilang mau warna apa, disamakan sama kordennya begitu. Terus om mau taplak meja juga nggak om sekalian? Kalau taplak meja mungkin dari kain tapi nanti rendanya di pinggirnya gitu.
oh ya mau, wah itu om-om itu wah, rata-rata pada mau ya ini beli dari saya, tapi anu tidak bisa cepat ya selesainya karena saya kan harus merajut dulu gitu, menjahit begitu. Nah itu saya lakukan bertahun-tahun juga gitu. Nah kemudian setelah si om-om itu pada menikah gitu, saya genti menawarkan ke istrinya, mau nggak dibuatkan tas gitu ya, tas dari rajutan gitu ya. Jadi dulu musim itu namanya tas dari rajutan yang bunganya seperti bunga mawar kecil-kecil gitu. Jadi saya menawarkan diri, mau nggak dibuatkan untuk tas apa, mau tas cangklongan untuk pesta, atau mau tas besar untuk naruh popok misalnya, atau naruh baju untuk nginep 1 malam atau 2 malam. Nah biasa tante-tante itu pada order ya, apalagi kalau tante-tantenya itu pengantin baru itu ya, pada order. Jadi saya itu ternyata baru sadar sekarang ya, ternyata dari kecil itu memang saya itu sudah dilatih oleh orang tua saya untuk mencari penghasilan, untuk menambah penghasilan sehingga saya bisa punya tabungan, dan saya jadi tahu artinya uang dan bagaimana susahnya mencari uang pada saat itu. Walaupun orang tua saya tidak menyuruh. Nah kebetulan saya memang anak paling tua ya, paling besar ya. Rasanya adik-adik saya nggak ada yang seperti saya jualan tempe dan jualan rajutan begitu. Nah saya berhenti merajut dan juga berhenti jualan tempe itu ketika orang tua saya itu tidak lagi tinggal di komplek ABRI, ketika orang tua saya sudah pindah ke kampung gitu ya, jadi ke rumah pribadi begitu. Saya tidak jualan lagi karena juga sudah SMA, pelajarannya sudah banyak dan tidak tidak ada waktu luang untuk berbisnis, dan saya juga harus konsentrasi untuk menyiapkan diri masuk ke universitas ya. Jadi belajarnya lebih ekstra karena sekolah saya itu jauh dari rumah gitu. Jadi perjalanan jalan kakinya cukup jauh untuk ke tempat kendaraan, kemudian masih nyari naik angkot 2 kali kalau nggak salah, jadi pulang pergi 4 kali begitu. Jadi sampai rumah sudah malam, sudah capek. Kalau weekend untuk waktunya untuk membuat PR begitu. Jadi itu tadi pengalaman tak terlupakan dari saya teman-teman ya. Jadi waktu kecil saya tuh pernah jadi penjual tempe dan juga pernah menjadi penjual taplak, rajutan, tas ya, seperti itu. Jadi pengalaman yang indah menurut saya sekarang ya. Waktu kecil mungkin saya kesel, capek ya, mungkin saya nggak inget lagi ya, tapi setelah sekarang saya sadar bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita gitu. Jadi itu tadi pengalaman saya. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Bye bye.